Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Al-Fatih Ismangga Berani di dalam video pembelajaran kali ini, mata kuliah pengantar bisnis pada pertemuan 7 dengan topik bentuk-bentuk organisasi bisnis. Jadi adapun kami dari tim teaching dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Veteran Jakarta menyembahkan satu video pembelajaran buat semoga ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Berikutnya bentuk-bentuk organisasi bisnis itu kita bisa lihat bahwa bentuk-bentuk itu bisa melihat bahwa ada beberapa pemilihan bentuk organisasi bisnis ya. Nah, masalah pemilihan bentuk organisasi bisnis itu tergantung dari bagaimana perusahaan itu didirikan dan mau memulai operasinya. Jadi pertimbangan tersebut antara lain apakah jenis usahanya dijalankan itu apakah berupa jasa atau suatu pabrikasi atau industri, rencana pembagian laba, penentuan tanggung jawab perusahaan dan penanggungan resiko yang dihadapi, dan yang terakhir prinsip pengawasan yang akan digunakan. Nah, jadi bentuk organisasi yang dipilih oleh satu perusahaan bisnis itu tergantung dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, bentuk utama organisasi bisnis itu ada beberapa bentuk, perusahaan perseroan atau sole proprietorship, perusahaan patungan atau firma atau partnership, atau perseroan terbatas negara atau persero, perusahaan negara umum atau perusahaan negara Jakarta perjan sudah nggak ada lagi ya, perusahaan daerah, dan terakhir bentuk koperasi. Ini adalah bentuk-bentuk utama organisasi bisnis. Kita urai satu-satu tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis ini. Kalau perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini adalah usaha yang dimiliki, dikelola, yang dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Nah, jadi dia dikelola dan dipimpin oleh seseorang. Nah, yang berikut pemisahan modal dan kekayaan pribadi pada perusahaan perseorangan dalam likuidasi tidak ada artinya, karena semua harta kekayaan menjadi jaminan dari utang perusahaan. Jadi semua ditanggung oleh pribadi tersebut yang mendirikan perusahaan itu ya. Kebaikan perusahaan perseorangan. Jadi ada kelebihan dari perusahaan perseorangan ini. Pemilik bebas mengambil keputusan sehingga keputusan dapat secara cepat dapat dilaksanakan. Jadi keuntungannya karena keputusan itu bisa langsung dapat dilakukan secara cepat karena pemilik bisa langsung dengan bebas menetapkan keputusan itu. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak milik perusahaan sepenuhnya. Ini adalah salah ciri-ciri kalau perusahaan itu berbentuk perseorangan. Terus ada lagi sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin baik dalam keuangan maupun dalam masalah produksi. Biasanya pemilik perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya. Nah, itu tadi kelebihan perusahaan perseorangan. Keburukan perusahaan perseorangan, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Di sini seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap utang perusahaan. Itu jeleknya ya. Sumber keuangan perusahaan terbatas sebab usaha untuk memperoleh sumber dana tergantung kepada kemampuan pemilik perusahaan. Jadi semua ditanggung oleh pemilik perusahaan itu keburukan dari bentuk perusahaan perseorangan ya. Yang berikutnya keburukannya
kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin. Sebab jika seandainya pemilik perusahaan meninggal, maka perusahaan akan berhenti dari aktivitasnya. Ini salah satu lagi keburukannya. Yang berikut keburukan lain lagi, pengolahan manajemen lebih kompleks karena semua aktivitas manajemen seperti mencari kredit, pembelanjaan, produksi, serta pemasaran dilakukan semua oleh pemilik perusahaan. Ini jadi kendalanya juga kalau pemilik perusahaan itu harus mempunyai keahlian yang mapan dan dana ya, karena semua itu ditanggung oleh pemilik perusahaan itu ya, kalau perusahaan perseorangan. Itu tadi perusahaan perseorangan. Kita masuk ke bentuk berikutnya yaitu firma. Firma ini merupakan satu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama yang bersama. Jadi ada dua orang menggabungkan usahanya, dia dari satu nama disebut firma. Untuk menjalankan usaha di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama. Demikian pula jika menderita kerugian akan dipikul bersama. Nah, ketentuan firma itu ada dicantumkan pada pasal 16 ayat 8 KUHP ya, yang menyebutkan bahwa setiap keanggotaan berhak menjadi pemimpin. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lain. Ya, nah keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Nah, ini kelebihan kalau kita mendirikan firma ya. Kebaikannya ini, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara anggota. Terus pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian ya. Terus kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang besar. Ini adalah kebaikan bagian satu bentuk perusahaan dalam bentuk firma. Kelemahannya bentuk firma ini, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi utang-utang firma. Repot ya. Kelangsungan perusahaan tidak menentu sebab jika salah satu anggota membatalkan perjanjian secara otomatis firma menjadi bubar. Jadi kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi utang-utang firma. Berikutnya, perseroan komanditir atau CV ada bentuk perusahaan yang berikutnya. CV ini dinyatakan pasal 19 bahwa bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orangnya, bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan diikut sertakan dalam perusahaan tersebut ya. Nah, keanggotaan dalam CV itu disebut dengan ada yang disebut dengan general partner, sekutu pemimpin, yaitu anggota yang aktif dalam mengurus CV ya. Jadi dia bertanggung jawab secara terhadap utang-utang perusahaan. Sekutu ini biasanya memasukkan modal lebih besar dibanding sekutu lainnya. Ini soal keanggotaan dalam CV ya. Sekutu terbatas, limited partner. Limited partner ini anggota bertanggung jawab terhadap utang perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan. Ini adalah bentuk keanggotaan dalam CV ya. Ada general partner, ada limited partner. Nah, berikutnya sekutu dalam diam, silent partner. Sekutu tidak turut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan namun dikenal umum sebagai sekutu dalam CV tersebut sebagai anggota ya. Kalau anggota rahasia secret partner, sekutu aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan tapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya termasuk anggota di CV. Sekutu senior junior, jadi senior and junior partner didasarkan pada lamanya investasi, lamanya mereka bekerja dalam perusahaan.
dormant sleeping partner. Jadi itu tadi jenis-jenis keanggotaan di dalam satu CV untuk perusahaan dalam CV ya. Ada berapa tadi kita lihat bahwa general partner, limited partner, silent partner, secret partner, senior engineer partner, sleeping partner ya, yang tidak ikut dan tidak dikenal oleh umum. Kebaikan CV ini ya. Jadi pendiriannya relatif mudah, kemampuan manajemen lebih besar, mudah memperoleh kredit, modal yang dikumpulkan juga lebih besar. Sedangkan kelemahannya, kelangsungan hidup tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pemimpinnya. Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas ya. Perseroan terbatas PT ini atau sering disebut dengan Namlo CV non-SCAF adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham. Jadi itu tadi bahasa Belanda ya. Persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Di sini para pemegang saham bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk perseroan terbatas ya. Ada pemegang saham melalui akte notaris ya. Jadi jenis-jenis saham itu bisa berupa common stock, preference stock ya, saham bonus, saham pendiri, dan bisa dilihat lagi jelas ya. Istilah lain dalam perseroan terbatas itu istilah lain dalam perseroan terbatas klaimnya itu surat tanda hak prioritas membeli saham baru yang dikeluarkan oleh satu PT ya. Jadi saham-saham itu bisa berbentuk common stock, preference stock dengan kriteria dari saham itu sendiri, saham bonus dan saham pendiri. Nah, ini bisa diklaim apabila ya daripada harga itu sendiri ya. Nah, surat resipis. Jadi yang perlu diketahui ada istilah-istilah di dalam suatu perusahaan perseroan terbatas tentang saham, yaitu klaim, terus surat resipis, surat sertifikat ya. Jadi rapat umum pemegang saham ini biasanya dilakukan 6 bulan tahun buku ya, diambil suara terbanyak ya. Dewan komisaris, dewan direktur ya. Kebaikan bentuk PT, adanya tanggung jawab atas hutang yang terbatas, di mana tanggung jawab hutang yang harus dibayar hanya terbatas atas jumlah saham yang dimiliki. Jadi seorang pemegang saham itu membayar utang itu sesuai dengan saham yang dia setorkan ya. Adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham, umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Ini kebaikan perseroan terbatas. Nah, surat resipis ya bagi para pemegang saham, terus surat sertifikat yang dikeluarkan oleh obligasi saham dimiliki oleh seseorang ya. Nah, kekurangannya bentuk perseroan terbatas, keterbatasan dalam jenis badan usaha yang dijalankan. Umumnya badan usaha yang dijalankan untuk perseroan terbatas ditentukan oleh aturan. Nah, adanya kewajiban untuk membuat laporan ke berbagai pihak. Nah, ini kelemahan dari bentuk perseroan terbatas. Kurangnya terjaminnya rahasia perusahaan karena semua kegiatan perseroan terbatas harus dilaporkan kepada pemegang saham tertentu yang menyangkut laba perusahaan. Mendirikan PT tidak mudah, harus memenuhi peraturan yang berlaku. Ini ya kekurangan dari bentuk perusahaan bentuk PT. Untuk mengetahuinya ada diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 ya. Nah, perseroan negara ini peron negara umum ya, sudah diatur bahwa badan usaha milik negara itu BUMN. Ada contoh bisa kita contohkan BUMN ya, tentang mana saja yang termasuk BUMN. Nah, koperasi, dan terakhir bentuk usaha lain yang dari bentuk perusahaan itu koperasi.
Nah, koperasi itu juga termasuk satu bentuk usaha, yaitu di mana unsur-unsur yang tergandung dalam koperasi itu berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, bahwa segala sesuatu itu harus dimusyawarakan, bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, di mana keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan kekeluargaan. Pembagian hasil usaha didasarkan keseimbangan jasa. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat anggota. Nah, landasan pelaksanaan koperasi, landasan idealnya Pancasila, landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan mentalnya setiap kawan dan kesadaran pribadi. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan koperasi di Indonesia didasarkan pada prinsip, yaitu prinsip swadaya, swakerta, swasembada. Maksudnya swadaya itu bahwa koperasi itu memiliki kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Swakerta harus hasilkan barang buatan sendiri. Swasembada melaksanakan usaha didasarkan usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Asas dan sendi koperasi, asas kekeluargaan dan gotong royong. Sendi koperasi, keanggotaannya sukarela, pada rapat anggota manajemen bersifat terbuka. Jadi itu diatur ya pada koperasi. Fungsi koperasi kita bisa lihat bahwa dia sebagai fungsi berdemokrasi, ekonomi nasional, sebagai urat dari perekonomian nasional ya. Nah, pemupukan modal koperasi dia biasanya terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan titipan. Kalau jenis-jenis koperasi itu ada jenis koperasi konsumsi, koperasi kredit yang melaksanakan simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi primer, koperasi pusat, dan gabungan koperasi. Bentuk perusahaan lain selain koperasi itu yang tadi adalah joint venture. Joint venture ini atau usaha patungan dari semua bentuk-bentuk usaha yang di depan tadi. Nah, ini ada salah satu bentuk usaha juga, bentuk perusahaan joint venture, di mana kerjasama dilakukan antara beberapa perusahaan, bisa juga berasal dari beberapa negara, bergabung menjadi satu perusahaan untuk menjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Jadi itu joint venture, usaha patungan. Kalau trust, gabungan beberapa perusahaan menjadi satu dan masing-masing perusahaan bergabung dan meleburkan diri sehingga perusahaan tersebut merupakan suatu perusahaan besar ya. Holding company terjadi jika suatu perusahaan dalam kondisi yang kuat finansialnya lalu membeli saham dari perusahaan lainnya. Itu holding company. Kalau franchise ya kita bisa lihat franchise itu yaitu bisnis pembelian lisensi, seperti yang ada di Indonesia, McDonald, KFC, fast food, semua yang franchise kita membeli lisensi ya, di mana merek nama, merek dagang, keahlian khusus dan cara melakukan bisnis dimiliki oleh franchiser, seperti Alfamart juga franchise ya, Indomart dan lain-lain. Manfaat bisnis franchise ya, dapat menyerap tenaga kerja di negara di mana bisnis tersebut berada, menumbuhkan jiwa wirausaha. Misalnya perusahaan McDonald itu lisensinya dari Amerika, tapi semua karyawan dari perusahaan itu adalah semua karyawan dan berasal dari warga negara Indonesia, sehingga bisa membantu pemerataan kebutuhan distribusi barang dan jasa ya. Nah, yang lain dari keuntungan dari franchise itu pererat kemitraan dan tumbuh kerjasama. Yang berikut satu usaha yang berikut yaitu leasing. Leasing itu adalah satu usaha di mana kegiatan pembiayaan barang-barang modal yang digunakan oleh penyewa atau guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu yang memungkinkan pihak lease untuk membayar imbalan atau penggunaan barang modal ya. Seperti usaha leasing yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, lembaga bukan bank, perusahaan nasional ya, atau perusahaan asuransi atau yayasan, seperti perusahaan-perusahaan yang memberikan
untuk mencicil barang, mesin produksi misalnya, itu disebut perusahaan leasing ya. Kita cicil motor, cicil mobil misalnya, itu adalah contoh-contoh perusahaan leasing ya. Untuk itu saya kira dari semua bentuk-bentuk usaha ini kita bisa lihat bahwa bentuk-bentuk usaha, sekali lagi kita coba backup bahwa ada beberapa bentuk usaha dengan struktur organisasi dari perusahaan itu, dan keuntungan dan kelemahan dari setiap bentuk usaha tersebut. Jadi masing-masing bentuk usaha ini ada kelemahan dan kelebihannya ya. Jadi bentuk-bentuknya ini tadi yang sudah kita jelasin di depan, bahwa ada priorisasi, partnership, firma, perseroan terbatas, persero, perum ya, perjan, dan perusahaan daerah, dan koperasi, ada joint venture ya, leasing. Semua itu adalah bentuk-bentuk utama organisasi bisnis. Jadi kalau Anda mau memilih bisnis, bentuk organisasi bisnis Anda harus sesuaikan dengan kebutuhan bisnis itu dan bentuk bisnis itu ya, untuk bergerak di dalam bidang apa ya. Oleh sebab itu saya anggap cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis tadi. Ada kelemahan dan keuntungan apabila organisasi bisnis itu kita bentuk ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat dan dapat menjadikan satu wacana yang menjadi ilmu untuk apabila kita mau mendirikan bisnis, kita harus memilih bentuk organisasi yang sesuai dengan bisnis kita. Oke, see you, sampai ketemu di program berikutnya, video pembelajaran Al-Fatihah Ismail-Labarani, Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jakarta. See you.